Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Mutiara Rahman dan ini teman saya Muhammad Fazril Fariski, Rehan Yuanda. Kami di sini akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Gorontalo dari Makassar, pembentukan dan masa awal kerajaan. Kerajaan Gorontalo terbentuk dari penyatuan dua kerajaan bersaudara di Sulawesi Selatan yang pada awalnya sering berseteru. Goa sendiri diperkirakan sudah berdiri sejak awal abad ke-14. Namun titik balik persatuannya terjadi pada masa Raja Goa ke-10, Tony Palangga, yang menjalin kesepakatan dengan Kerajaan Talo melalui semboyan dua raja tetapi satu rakyat. Hubungan unik ini menjadikan Goa sebagai pusat pemerintahan dan Talo sebagai pusat keagamaan serta pelabuhan. Pada tahun 1605, kerajaan ini resmi menjadi Kesultanan Islam setelah Raja Talo Karaeng Matoaya memeluk Islam yang kemudian diikuti oleh Raja Goa Sultan Alauddin. Masal ini dipandu oleh tiga mubalik besar asal Minangkabau yang dikenal dengan Dato' Talua, yaitu Dato' Ri Bandang, Dato' Ri Patimang, dan Dato' Ri Tiro. puncak kejayaan dan luas wilayah. Di bawah ini kepemimpinan raja-raja besar seperti Sultan Alauddin hingga puncaknya pada masa Sultan Hasanuddin, Gorontalo berkembang menjadi imperium maritim yang sangat disegani Nusantara. Kerajaan ini berhasil menyebarkan pengaruhnya ke berbagai wilayah, memaksa kerajaan-kerajaan seperti Bone, Sopeng, Wajo, dan Luwu di Sulawesi untuk tunduk. Pengaruhnya bahkan meluas hingga Kepulauan Nusa Tenggara, mencukupi Sumbawa, Bima, dan Lombok, serta sebagian wilayah dari Maluku. Keberhasilan ini didukung oleh pelabuhan internasionalnya yang sangat terbuka bagi pedagang asing di Inggris, Denmark, hingga Portugis, yang menjadikan Makassar sebagai hubungan perdagangan rempah-rempah yang menyaingi kekuatan kolonial. Selain itu, di daratan Sultan Alauddin dan para penerusnya memperkuat pertahanan dengan membangun benteng-benteng kokoh di batu pedas. Salah satu yang paling fenomenal adalah Benteng Somba Opu yang pada zamannya diakui sebagai salah satu benteng terkuat di Nusantara, dilengkapi dengan meriam-meriam besar seperti anak Makassar yang mampu menggertakkan kapal-kapal musuh di lepas pantai. Konflik dengan VOC dengan kejatuhan, keberadaan pelabuhan Somba Opu yang strategis dan makmur akhirnya menarik perhatian VOC yang ingin memonopoli perdagangan rempah di wilayah timur. VOC mengincari pelabuhan ini bukan karena ketidaksengajaan, melainkan karena Makassar dia anggap sebagai penghambatan utama kebijakan monopoli Belanda di Maluku. Ketegangan ini memuncak dalam peran Makassar yang sangat hebat pada pertengahan abad ke-17. VOC yang kesulitan menghadapi ketangguhan Sultan Hasanuddin kemudian menjalankan politik adu domba divided et impera dengan merangkul Aru Palangka dari Bone untuk menyerang Gowo dari dalam. Perang Makassar bukan sekedar kontak senjata singkat, melainkan salah satu konfrontasi militer terbesar yang pernah dihadapi VOC di Asia. Sultan Hasanuddin yang dilakukan Belanda sebagai Hansnes van het Oosten atau ayam jantan dari timur, mimpin pasukan dengan strategi perang gerilya laut yang sangat merepotkan. Namun VOC di bawah pimpin Cornelis Spelma menyadari bahwa Goa selalu kuat untuk dihadapi dari depan. Mereka manfaatkan luka lama perseteruan etnis dengan memberikan janji pembebasan kepada Aru Palaka, pemimpin Bugis yang sangat itu mereka tertindas oleh dominasi Goa. Inilah titik paling krusial dalam sejarah Sulawesi Selatan, di mana saudara serumpun harus berhadapan di medan laga karena siasat licik penjajah. Keruntuhan Kerajaan Gorontalo dimulai secara resmi ketika Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Setelah terdesak oleh kekuatan gabungan VOC dan Bone,
Perjanjian tersebut memaksa Goa melepaskan wilayah taklukannya, menyerahkan monopoli perdagangan kepada VOC, dan menghancurkan benteng-benteng pertahanannya. Meski sempat melakukan perlawanan lanjutan, benteng utama Somba Opu akhirnya jatuh dan dihancurkan total oleh VOC pada tahun 1669. Meski benteng Somba Opu telah hancur dan kedaulatan politik terpangkas, semangat Goa Talo tidak pernah benar-benar mati. Pasca perjanjian Bongaya, gelombang perantauan kaum bangsawan dan prajurit Makassar menyebar ke Banten, Madura hingga Thailand, membantu perjuangan raja-raja lokal melawan penjajah, dan kejayaan Makassar sudah hidup sebagai salah satu pilar sejarah penting yang membentuk identitas bangsa Indonesia.